jadi konsep 3M itu sangat bagus. Karena pertama di pemikirnya itu adalah seorang profesor dari Harvard Business School ya. Beliau itu seorang psikolog sosial, psikologi dan sosiologi ya, namanya Roosevelt Moskenters ya. Nah, beliau itu menjadi guru besar di School of Business Universitas Harvard. Jadi kata dia, kalau untuk memotivasi orang itu, karyawan di perusahaan supaya terus semangat, maka kita harus bangun 3M itu. M nomor 1 itu adalah meaning, bahasa Inggris itu artinya makna. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan bermakna, kita akan sangat penuh semangat, kita tidak mikir yang lain-lainnya. Tapi makna itu kita kejar, jadi soal gaji segala macam itu soal kedua mungkin ya. Biasanya saya kasih ilustrasi, seorang tukang batu, gajinya sama, kerjanya sama, tukang batu ya. Mereka dibayar sehari katakanlah misal 10.000 ya. Tapi ketiga tukang batu ini memaknai kerjanya beda-beda. Tukang batu nomor 1 melihat kerjanya, saya tukang batu, apa yang kamu kerjakan? Nyusun bata jadi tembok. Hanya sekadar nyusun bata jadi tembok. Tukang batu nomor 2 ditanya, kerja kamu apa? Tukang batu. Berapa penghasilan sehari? Sama, 100.000. Apa yang kamu lakukan sebagai tukang batu? Saya membuat rumah Perumnas, rumah RSSSS, rumah sangat sempit, susah sila, susah selonjor itu. Tukang batu ketiga ditanya, kerja kamu apa? Saya tukang batu. Berapa penghasilan sehari? Sama. Saya dibayar 100.000 sehari. Apa yang kamu kerjakan sebagai tukang batu? Saya membuat rumah ibadah yang bagus banget. Masjid yang indah, yang orang terkagum-kagum melihatnya. Saya sendiri bangga dengan hasil kerja saya itu sendiri. Atau dia bangun rumah ibadah lain, bisa gereja, bisa apa saja ya. Jadi dari ketiga tukang batu itu mana yang paling tinggi semangat, yang paling besar motivasi kerjanya? Tentu yang ketiga, karena dia lihat hidupnya dengan makna. Jadi kita juga dalam hidup itu mencari makna, jangan hanya mikir duit aja. Apa arti hidup kita ini untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Tentu kalau mahasiswa, tentu keluarga. Bagaimana begitu dia lulus, yang paling bangga itu kedua orang tuanya. Jadi mereka senang sekali melihat anaknya itu berhasil ya. Itu meaning kalau kita sekolah ya. Demikian juga kerja apapun kita itu mesti ada makna di balik itu. Walaupun kitanya seorang buruh kasar, misalnya tetap ada maknanya. Jadi saya kasih contoh misalnya orang yang bekerja di pabrik, katakan contoh sebuah pabrik kacang goreng gitu ya, yang dibungkus gitu. Dia melihat pekerjaannya tidak hanya sekadar itu, tapi ini juga saya menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, ada yang jualnya nanti katanya. Kalau perusahaan ini berkembang, ada karyawan baru direkrut ya, kemudian perusahaan ini juga bayar pajak ke negara dengan uang pajak tuh. Maka pemerintah membetulkan jalan, jadi jalan-jalan bagus juga saya kontribusi gitu. Dan kemudian juga bikin puskesmas, katanya yang pakai duit yang kita ikut setorkan kepada negara. Itu contoh menggali makna ya. Itu meaning. Yang berikutnya itu membership. Ya. Membership itu bagaimana kita melihat orang itu bagian dari keluarga kita. Jadi tugas organisasi sebenarnya bagaimana tidak ada yang merasa dirinya paling penting, semua kita penting. Tidak boleh bos proses yang paling penting, saya bos, kamu kudu manut saya. Tidak. Tapi bagaimana saling menghargai. Biasanya saya kasih ilustrasi, di tubuh kita ini ada pejabat paling penting merasa otak. Aku letak paling atas, aku ngatur segalanya, kamu pikir kata otak. Nanti dulu kata jantung. Kalau aku tidak pompakan darah ke otak pada mati kamu. Aku di tengah-tengah loh ini, tidak begitu pentingnya. Dan lagi pula coba, kalau ada seorang pria melihat seorang wanita yang dia senang yang bergetar atau otak atau jantung babu di sini kan jantung ini bergetar ini. Tersinggung pula yang paling belakang itu. Maaf ya. Pelepasan anus. Aku yang paling tidak berguna di mata Anda. Lewat tempat sampah-sampah lewat. Tapi jangan dikira aku tidak penting. Kalau aku sumbat lubangnya sebulan pada mati kamu semua. Dan kamu lihat betapa pentingnya aku itu. Kalau seorang muslim sholat di tengah malam waktu dia sujud itu, status paling tinggi itu siapa? Otak di bawah jantung, yang nungging di atas apa kalau bukan aku, yang paling dekat dengan Tuhan ya tadi ya. Jadi kita jangan pernah merasa arogan kalau kita pimpinan, tanpa orang lain kita bukan apa-apa. Rekan sekerja gitu ya. Tapi banyak pimpinan yang merasa I'm the boss, aku ngatur segalanya. Kamu yang tergantung pada saya tidak tergantung pada kamu. Kalau Mas Rita harus belajar, kalau dalam agama jelas sekali, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kenapa kita harus belajar? Karena dunia ini berubah terus.
perubahan teknologi ini luar biasa cepatnya. Kalau orang tidak belajar, dia ketinggalan zaman. Jadi dia harus belajar, karena dunia ini berubah terus begitu cepat. Maka itu tadi perintah dalam agama itu untuk belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Karena dunia ini berubah, pengetahuan ini ada IT, coba kecepatan pertambahan ilmu berapa cepatnya. Orang bisa belajar sekarang tidak hanya pada seorang guru, tapi pada IT, pada segala macam. Oleh karena itu semangat belajar itu yang terkait dengan mastery ya, supaya terus kita pupuk ya. Nah, sedangkan yang membership tadi itu tadi perlakuan orang seperti keluarga tadi, anggota tubuh tadi sama memerlukan. Tanpa itu kita tidak bisa. Ya sebuah itu ya 3M dari Roosevelt Moskenter kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana kayak gitu. Jadi bagaimana dalam sebuah organisasi itu kita sebuah keluarga. Tidak ada yang lebih penting, semua kita penting, saling membutuhkan, saling membantu. Oleh karena itu konsep-konsep pemimpin yang banyak dibicarakan akhir ini ada konsep servant leadership, pemimpin yang melayani. Pemimpin itu justru melayani, bukan minta dilayani. Itu konsep dari pakar-pakar, itu contohnya. Bagaimana penting seorang pemimpin justru melayani stafnya, bukan minta dilayani. Dia berpikir stafku ini kira-kira bisa dikembangkan jadi apa, dia memikirkan gitu ya. Itu ya. Jadi kalau yang bagian dari 3M tadi itu membership, mastery ya, meaning membership and mastery. Mastery itu ilmu berkembang terus gitu.